الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, ummahat wal aba, teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada nikmat iman bersama dengan kita yang wajib kita jaga. Ada nikmat kesehatan yang juga Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita yang wajib kita jaga. Dua-duanya yang mengantarkan kita bisa duduk bersama di sini dalam rangka tawassul bil haqqi dan tawassul bis sabar. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita senantiasa bersama dengan kita sampai kelak di hari kiamat nanti. Kita bisa mempertanggungjawabkan amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, tema yang saya ambil di kesempatan kali ini karena saya yakin tadi malam banyak sekali asupan-asupan rohani maupun ilmiah dari para ustadz. Sayangnya saya tidak bisa membersamai karena tadi malam saya juga ada acara di Sukoharjo. Baik, jamaah sekalian, perjuangan generasi Rabbani memenangkan Islam di akhir zaman. Judulnya panjang. Sepanjang jalan kita menapaki perjuangan ini. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung point to the point biar kita ini bisa memahami dengan baik karena waktunya cukup singkat sekali. Yang pertama, apakah kita berada di akhir zaman sehingga kalau kita berbicara terkait tentang generasi perjuangan generasi Rabbani menegakkan Islam di akhir zaman, kok tiba-tiba akhir zaman, apakah sekarang kita berada di akhir zaman? Kenapa kita memulai dari pertanyaan ini? Karena jamaah sekalian, seorang pejuang harus menyadari kondisi di sekitarnya. Ketika dia tidak memahami kondisi di sekitarnya, maka itu merupakan sebuah kekalahan besar bagi dia. Sebab antara satu masa dengan masa yang lain, antara satu fase dengan fase yang lain, itu memiliki karakter yang berbeda. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, karakternya banyak. Di antaranya di awal keislaman, gurba. Islam itu sangat asing sekali. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW menegakkan Islam, banyak sekali penolong-penolong kebenaran. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lawadittu, saya sungguh menginginkan untuk berjumpa ishtaqtu li ahbabi. Saya kangen sekali berjumpa dengan para kekasihku." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alasna ahbabak? Bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah?" "La bal antum ashabi." Tidak, kalian adalah para sahabatku. Innama ahbabi, sesungguhnya kekasih-kekasihku adalah orang-orang yang beriman kepadaku
kemudian mereka tidak pernah melihatku. Kemudian riwayat lain Rasul melanjutkan begini, nanti di akhir zaman nanti, al-mutamassik bidinihi yauma idzin kal qabid al jamr. Di akhir zaman nanti jemaah sekalian, orang-orang yang berpegang teguh dengan syariatnya, dengan agamanya, kal qabid al jamr, seperti orang yang memegang bara api. Kemudian Rasulullah mengatakan al-amil yauma idzin, atau riwayat lain as-sabir yauma idzin, orang yang beramal atau mereka yang bersabar di atas syariat Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa sulit seperti itu, ajru khamsina, mereka akan mendapatkan pahala 50 orang. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ajru khamsina minhum?" 50 pahala dari mereka kah? La bal ajru khamsina minkum. Enggak, 50 pahala dari kalian, kata Rasulullah. Kenapa demikian? Li'annakum karena kalian tajiduna 'alal khairi awana wala yajidun. Karena kalian hari ini beramal soleh, banyak sekali yang mendukungnya, banyak sekali yang mensupport kalian, wala yajidun. Sementara generasi akhir zaman itu tidak memiliki penolong-penolong yang banyak jamaah sekalian, bahkan mungkin dibully. Pasang foto HRS di Facebook saja langsung di-banned. Facebook saya terakhir kemarin pasang foto Habib Rizik langsung di-banned. Itu Facebook yang ke-20. Saya buat lagi Facebook yang ke-21, baru sepekan langsung diperingatin. 30 nggak bisa live streaming, ya, karena tadi jemaah sekalian. Masya Allah, luar biasa. Sementara orang-orang jahat, mereka masang foto, mereka masang apa, betul-betul disupport oleh media-media yang ada jemaah sekalian. Baik, jadi ini karakter akhir zaman, ma'asyiral muslimin, bahwa kita berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, la ya'iz zaman illa wa ba'dahu syarrun min qabl. Tidak datang suatu zaman kecuali zaman itu lebih buruk daripada sebelumnya. Tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Sekali lagi, bukan berarti kita memburu-burukan waktu, tapi bagaimana kondisi masyarakat. Ini tahun baru, ma'asyiral muslimin, dalam kalender Masehi. Kondisinya kurang lebih tidak baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kita masih dibersama oleh para ulama kita. Ya, sekarang sudah banyak para ahlul ilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk syekh kita, murabbi kita Ustaz Mu'inillah Basri rahimahullah. Sementara tahun-tahun yang akan kita hadapi, mungkin kondisi dan keburukan jauh lebih besar. Ini karakter akhir zaman. Rasul juga pernah bersabda dalam sebuah riwayat, la taqumus sa'ah hatta yasuda kulla qaumin munafikuha. Riwayat lain, kulla ummatin munafikuha. Tidak akan terjadi kiamat sampai setiap umat atau setiap bangsa akan dipimpin sama orang-orang munafiknya. Karakter jamaah sekalian. Artinya kalau kita memahami karakter akhir zaman, kita pun bisa menyikapi dan kita pun bisa membuat strategi jamaah sekalian. Nah makanya apa kita berada di akhir zaman jamaah sekalian? Maka jawabannya adalah iya, kata sebagian para ulama. Kenapa saya katakan iya? Banyak faktornya. Misalkan 1400, kurang lebih 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Bu'istu ana, beliau tunjukkan jari telunjuknya, wasa'ah, beliau tunjukkan jari tengahnya, kahata ini seperti ini. Dekat banget gak? Dekat sekali ya. Lebih dekat daripada saya dan antum semuanya. Dekat sekali dari kiamat. Itu kapan? Kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Pertanyaannya, begitu zaman semakin jauh dari fase kenabian, semakin dekat apa semakin jauh dari akhir zaman? Semakin dekat tentunya. Baik, yang berikutnya, tanda-tanda kiamat sugro telah nampak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, ayyadharul jahlu wa yaqillal ilmu wa yadharuz zina wa tushrabul khamru wa yaqillur rijal wa yakthurun nisa hatta li khamsina imra'atan kimuhunna rajulun wahid. Di antara tanda-tanda kiamat adalah apa? Kebodohan merajalela.
ilmu semakin langka, ilmu yang baik tentunya. Minuman khamar terbiasa diminum. Kemudian perbuatan zina merajalela. Laki-laki jumlahnya semakin dikit, perempuan jumlahnya semakin banyak, sampai satu laki-laki diperebutkan oleh 50 perempuan. Masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, yadharul jahlu, kebodohan merajalela, semakin nampak hari ini masyarakat muslimin. Mohon maaf, ada sebagian saudara-saudara kita, semoga Allah berhidayah kepada mereka. Jauh-jauh sekolah ke Saudi, pulang jadi dokter. Tapi begitu sampai di sini, togut disebut ulil amri coba. Ini luar biasa dia mas kalian. Jauh-jauh sekolah sampai sini togut disebut ulil amri. Padahal inti dakwah para nabi itu an'ibudullah wajtanibut togut, beribadah kepada Allah dan menjauhi togut. Togut itu siapa? Jelas dalam Ar-Risalah fi ma'ni togut. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang katanya mereka akui itu mengatakan at-tawagid katsiratun. Tagut itu banyak, wa ru'usuhum khamsatun. Tapi gembongnya itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama asyaiton, setan, jelas ya. Yang kedua beliau menyebutkan siapa? Yaitu al-hakim, al-jairu, al-mubaddir, al-mughayyir li ahkamillah. Penguasa yang mengganti undang-undang Allah, mereka yang mengganti sistem Allah Subhanahu wa taala, kemudian memaksa manusia untuk mengikutinya. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah al-hakim alladzi la yahkum bima anzalallah. Penguasa yang tidak berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Lah penguasa-penguasa sekuler di sekarang, kalau bukan kedua, ketiga. Dan itu disebut apa? Gembong togut nih ya. Gimana Anda sebut sebagai ulil amri masyarakat muslimin? Susah itu. Kalau kita sebut sebagai ulil amri, logikanya sederhana begini nalar berpikirnya. Yang namanya ulil amri itu biasanya ditentukan oleh ahlul hali wal aqdi. Sementara Pak Jokowi itu yang menentukannya adalah PDIP termasuk Bu Mega. Berarti secara tidak langsung kita mengatakan Megawati, PDIP itu merupakan ahlul halli wal aqdi. Padahal di kalangan mereka ada orang-orang kafir juga. Apa kita sebut ahlul halli wal aqdi? Yang mana kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala, yang kalau ijtihadnya salah dapat 1 pahala. Ini logika gak nyambung masyarakat muslimin. Ya. Malah saya tadi kemarin baru dengarkan ceramah si Zul dari Sulawesi itu ya. Dia bilang apa? Hari ini siapa yang membait pemimpin selain Bapak Jokowi maka mata mitatan jahiliyah katanya. Ini hadisnya prakteknya gimana ini? Ya, matinya dalam keadaan jahiliyah. Masyarakat muslimin, begini dalam berbicara nas, kata Imam Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, buku usul fikih beliau mengatakan apa? Biar nggak salah kaprah, kita harus memahami konten dalil dan konteks dalil. Memahami bagaimana kita itu ini maknanya seperti apa dalil dan konteksnya seperti apa. Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat, kitab usul fikih juga, beliau menjelaskan bahwa apa? Dalam memahami nasari, lingkungan yang membersamai ketika teks-teks syariat, teks-teks hadis maupun Al-Quran itu diturunkan atau diwurudkan, asbabul wurudnya misalkan, itu nggak boleh diabaikan karena itu akan menjadikan nas tersebut muqayyad, mutlak, am, khos atau apalah bahasa usul fikih jamaah sekalian. Nggak benar seperti itu. Masa kalau nggak baiat Pak Jokowi berarti mata mitatan jahiliyah? Itu artinya jamaah sekalian hampir 70% orang Indonesia apalagi umat Islam itu mata mitatan jahiliyah. Karena saya yakin 70% nggak sepakat sebenarnya. Iya kan? Itu sama dengan pikiran khawarij, itu khawarij berdarah dingin tuh ya, secara tidak sadar. Maka masyarakat muslimin jadi sekali lagi ilmu semakin langka. Kalau salam, ilmu yang benar, ilman nafi'an, semakin langka masyarakat muslimin. Kemudian yaqillal ilmu semakin langka. Salah satunya pada riwayat lain hadis Bukhari juga, Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu ini, innallaha la yanzi'ul ilma intizaan yantazihu min qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu ini langsung diangkat dari jiwa kita, dari hati kita, enggak. Tapi
Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya biqabdil ulama. Dengan apa? Diwafatkannya para ulama. Ini pentingnya ulama itu jemaah sekalian. Kehilangan para ulama itu sungguh sebuah musibah yang luar biasa bagi kita. Hatta idza lam yabqa alim, sampai sehingga tidak tersisa lagi seorang ulama di negeri tersebut atau di daerah tersebut, ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sampai nanti ketika tidak ada lagi ulama yang robbani, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Sehingga ketika mereka ditanya, mereka akan berfatwa tanpa landasan ilmu, fadallu wa adallu. Mereka pun sesat dan menyesatkan jamaah sekalian. Baik jamaah sekalian, wa yadharu zina merajalela. Udah enggak usah nanya deh. Coba bayangkan, jelas-jelas artis, pelacur, lonte, mohon maaf ya bahasanya Habib Rizik ya, itu menghina Habib. Polisi yang jaga rumahnya lonte tersebut, Habibnya ditangkap. Sekarang Pak, jelas artis, pelacur ngaku kalau dia itu sendiri membuat video zina. Jelas video zinanya, ngaku dia. Tapi aman-aman aja tuh liburan. Sementara ulama nggak jelas. Bahkan Bapak Tito Karnavian ketika saat menjadi Kapolri mengatakan bahwa chat tersebut jelas-jelas itu adalah apa? Ya, dusta, itu hanya editan. Sekarang SP3 mau dicabut, mau dilanjutkan acaranya. Jangan. Tapi yakinlah jemaah sekalian, semakin Fir'aun itu bersyahwat untuk mengejar Musa, tenggelamnya kehancuran semakin dekat. Kenapa? Lautnya semakin dekat ya. Ma'asyiral muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala. Baik. Apalagi tanda kiamat wusta pun telah nampak. Apa tanda kiamat wusta? Rasulullah pernah bersabda, la taqumus saa'ah hatta yuqbadul ilmu wa tukthira al-zalazilu wa yataqarabaz zamanu wa tadharul fitanu wa yakthura al-haraju wa huwa al-qaddu hatta yakthura fikumul malu fayafidha. Tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi berbagai macam gempa, waktu terasa sangat dekat sekali, kemudian fitnah terjadi mana-mana, wa yakthura al-haraju, dan al-haraj itu terjadi di mana-mana. Apa al-haraj? Pembunuhan. Kemudian sampai nanti harta begitu banyak di tengah kalian. Apalagi masih ada lagi. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwa umat Islam akan mengalami 3 fase fitnah. Satu fitnatu ahlas, yang kedua fitnatu sarra, dan yang ketiga fitnatu duhaima. Dan Rasul mengatakan fitnatul ahlas adalah apa? Fitnatu harbin wa harbin. Fitnah peperangan dan fitnah penculikan, persembunyian dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi terutama pada zamannya Yazid bin Muawiyah. Banyak terjadi pembunuhan, penculikan para ulama dan ulama bersembunyi sampai sekarang jamaah sekalian. Sudah terjadi. Artinya telah terjadi dan terus berjalan sampai sekarang. Sementara fitnatu sarra, Rasulullah SAW mengatakan dakhanuha tahta qadamain. Sumbernya itu apa namanya? Asap ataupun sumbernya itu di bawah telapak kakiku. Ada orang-orang yang mengaku sebagai ahlul baitku, mereka menjadi sumber fitnah, dan catatlah, wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagian para ulama mengatakan itu fitnahnya orang-orang Syiah yang mengklaim mengikuti ahlul bait. Sudah terjadi dan sekarang masih terjadi ya mas kalian. Yang katanya mau dilegalkan sama siapa namanya? Gus Yakut. Kemudian yang ketiga fitnatud duhaima, di mana kata Rasulullah la yad'u ahadan illa latamat salat matan wahida. Fitnah duhaima ini tidak akan menyisa pun satu orang di dunia ini walaupun dia tinggal di pelosok kota sana, di pelosok daerah kampung sana, illa latamat salat matan wahida. Kecuali fitnah ini pernah memberikan efek kepada dia walaupun sekali. Kemudian fitnah itu karena dasarnya itu membuat orang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron.
Karena dasarnya jemaah sekalian, pagi hari orang masih mukmin, tapi nanti sore dia sudah menjadi kafir. Atau sore ini dia masih di kubu Islam, berpihak kepada Islam, dan besok paginya dia sudah berubah menjadi berpihak ke kubu orang-orang kafir. Yabi udinahu bi aradin min dunya qalil. Dia menjual agamanya dengan secuil dunia. Hatta yasiron nas, karena begitu dahsyatnya fitnah tersebut. Yang kedua, lamanya fitnah tersebut sampai Rasulullah mengatakan hatta idza qilam qadat tamadat. Orang-orang mengira udah selesai, ternyata terus berlangsung. Masanya lama sekali ya Mas sekalian. Fitnah Duhaimah ini terus hatta yasiron nasi ila fistatoin, sampai manusia terbelah menjadi dua kelompok. Fistatu imanin la nifaqa fi, kelompok mukmin yang betul-betul murni imannya, yang gak ada kemunafikan sama sekali. Wa fistatu nifaqin la imana fi, dan kelompok yang kedua di tengah umat Islam adalah kelompoknya orang-orang munafik yang tidak ada iman sama sekali. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, fitnah itu akan membelah kaum muslimin menjadi dua. Orang betul-betul memperjuangkan Islam yang tidak ada kemunafikan sama sekali, dan orang-orang munafik yang gak ada iman sama sekali. Fa'idha kana kadhalik, kalau kalian merasakan demikian, kok semakin jelas kubunya, fantadrud dajjal fi yaumihi aghaddihi, maka tunggulah kedatangan dajjal hari itu, tahun itu, atau tahun besoknya jemaah sekalian. Maka kadang fitnah yang menimpa kita ini, siapa tahu Duhaimah. Kalau benar-benar Duhaimah, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang prakondisi, mengkondisikan kedatangan dajjal. Sehingga nanti kalau dajjal itu mencari pengikut, nggak perlu seleksi. Kenapa? Sudah ada kelompoknya jemaah sekalian. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam ataupun Imam Al-Mahdi muncul nanti, tidak terlalu banyak seleksi jemaah sekalian. Kenapa? Sudah ada kelompoknya yang akan mendukungnya jemaah sekalian. Baik, ini baik ya. Terus jemaah sekalian kita lanjut. Generasi Robbani. Tadi ada 3 kata yang perlu kita pahami. 1, akhir zaman. Yang kedua, generasi Robbani. Apa generasi Robbani? Jelas ayatnya, maka nabi basyarin ayyutiyahullahu alkitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Jelas kita harus menjadi generasi Robbani. Siapakah generasi Robbani? Apakah mereka yang pakai baju Robbani? Itu baju Robbani Ustaz? Oh enggak ya. Baik, siapa generasi Robbani jemaah sekalian? Para ulama mendefinisikannya dalam berbagai macam definisi. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Robbani adalah aliman, amilan, mualliman. Lengkap ya? Aliman, punya ilmu, amilan, mengamalkan ilmunya, mualliman, mengajarkan ilmunya. Jadi kalau kita memenuhi 3-tiganya jamaah sekalian, insya Allah kita termasuk generasi Robbani. Kalau Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan ulama wal umara, yang memiliki kepedulian terhadap Islam. Kalau Imam At-Tabari, Syekhul Mufassirin, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ar-rabbaniyun adalah fuqaha wal muslihun, para ahli fikih dan mereka yang terlibat dalam memperbaiki masyarakat. Jadi intinya apa? Intinya generasi Robbani itu harus memiliki 2 karakter ini, solihun, muslihun. Dia soleh dan terlibat memperbaiki masyarakat. Catat jemaah sekalian. Dia soleh dan terlibat memperbaiki masyarakat, terlibat dalam dakwah, terlibat dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan saya yakin bahwa teman-teman kita di FPI, walaupun kita mungkin di ISKA ini berbeda beberapa amaliyahnya dengan teman-teman kita itu, mungkin mereka kunut, kita nggak kunut. Mereka mungkin tahlilan, kita nggak tahlilan. Mereka haulan, kita nggak haulan. Walaupun perbedaan-perbedaan itu ada, tapi sedikit. Namun kita disatukan oleh satu ikatan yang luar biasa, namanya ikatan iman. Yang lebih kuat daripada ikatan keluarga, yang lebih kuat daripada ikatan pernikahan. Ini ikatan yang membuat kita bisa bersatu dengan mereka jamaah sekalian. Sebuah ikatan abadi. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Kalau di hari kiamat nanti, semua jenis hubungan persahabatan
menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali satu, ikatan yang dibangun atas dasar iman, ma'asyiral muslimin. Saya yakin dengan generasi robbani maka dimusuhi sama wali-wali setan. Gampang kok untuk melihat, ya. Dan saya sampaikan bahwa ma'asyiral muslimin ini betul-betul mereka melaksanakan program dan rekomendasi daripada RAND Corporation, di mana RAND Corporation itu merekomendasikan kepada penguasa-penguasa sekuler adalah apa? Hancurkan dan benturkan masyarakat Islam. Mereka yang anti terhadap nilai-nilai barat, jangan beri kesempatan kepada mereka untuk berbicara di depan masyarakat. Hancurkan ide-ide mereka dan nilai-nilai yang mereka bawa. Benturkan antara kelompok-kelompok tradisional dengan kelompok-kelompok fundamentalis, kata dia. Hal yang terjadi, kita dibenturkan jamaah sekalian. Jadi kalau hari ini FPI yang dibubarkan, ingat sebelumnya HTI telah dibubarkan jamaah sekalian. Dan besar kemungkinan nanti satu ormas-ormas Islam itu akan dicari-cari kesalahannya, kemudian dibentur-benturkan ma'asyiral muslimin.